billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul ishruna, dan bermula maqalah yang ke-20. An Hatim al-Asram, asalnya Hatim bin Alwan ya, nama aslinya Syekh Hatim bin Alwan ya. Al-Asram julukan sebetulnya, orang yang tuli Asram julukan aja, bukan budak beneran sebetulnya. Jadi suatu ketika ada seorang wanita datang mau nanyain masalah sama dia ya. Pas nanyain masalah, itu perempuan kentut. Lagu buat perempuan mukanya langsung merah tuh, pucat perempuan, kentut depan kiai. Depan ulama benar-benar itu. Akhirnya kata Syekh Hatim, irfa'i sautaki, angkat suara kamu, angkat suara ya. Irfa'i sautaki, angkat suara kamu, kencengin suara kamu gitu. Akhirnya perempuan langsung lega, mukanya langsung cerah lagi ya. Yang tadi udah kuning banget pucat langsung biasa lagi gitu. Alhamdulillah, ternyata apa? Iya. Jaga malu orang ya, jaga malu orang jangan sampai malu. Saya kenal, maka terkenal itu Asam itu para budak. Orang sedianya ini termasuk menjaga kaitan ya. Iya. Kalau kita kan betul ya. Habis dibully. Orang depan mau ya dong aja habis. Ngaku enggak? Kalau gitu kan Habis ya. Habis. Orang enggak kedengeran kentut juga kan dibully habis. Habis kita mah sampai kecil terus. Merah. Jadi agak malu, jadi malu. Itu mah udah malu. Malah para irfa'i sautaki kata. Angkat suara kamu. Angkat suara. Iya, kencengin maksudnya. Oh. Kencengin, irfa'i sautaki. Angkat suara kamu, kencengin. Ya. Apa sih apa ya, jadi kenceng. Oh, langsung lagi tuh hilang lagi deh. Yang tadi udah pucat misalnya lalu kumpul aku udah nanya. Akhirnya punya pandangan perempuan itu, alhamdulillah ternyata Syekh Hatim enggak dengar. Ulama begitu, ulama ya, anak kecil ya. Kalau kita makan lain, pulang ada batu udah pakai sama banget, busuk. Itu langsung pucat gitu habis tuh. Lagi jadi nanya itu. Annahu qala, sesungguhnya Syekh Hatim ya Al-Asram bin Alwan, banyaknya bahasa-bahasa Hatim Al-Alwan, termasuk ulama sufi ya. Annahu qala, sesungguhnya beliau telah berkata, al-ajalah al-israfil umur ya, buru-buru dalam urusan, tergesa-gesa ya, minasyaitan, itu adalah bagian dari setan. Jadi setan. Iya. Biasa kalau tergesa-gesa jalan ngapain kayak kerjain apa, kalau tergesa-gesa biasanya kena setan. Karena biasa kalau tergesa-gesa hasilnya pun kurang bagus. Sampai kurang bagus. Maka dalam hal sholat aja di kitab Bidatul Hidayah, ketika kita habis sholat sunnah subuh misalkan dulu mandi, mau jalan ke masjidnya itu harus ta'ani, pelan-pelan, jangan cepet-cepet, harus dengan sakinah, ketenangan, rifqun ya, lembut jalan juga gitu. Jangan cepet-cepet, pelan-pelan. Kalau bisa ada zikir itu, ada doanya.
baru jalan ke masjid itu ada doanya tuh. Jadi baru jalan berdoa, ada doanya. Doa khusus ketika jalan kita ke masjid, baru baca doanya. Dan buru-buru, hatta kita ketinggalan juga masih keburu mah. Jadi gitu daripada buru-buru nanti akhirnya justru sholat kita nggak khusyuk. Ya, ngos-ngosan. Ya, takbiratul udah sangat. Tuh. Jadi pelan-pelan. Ajalah syaitan itu. Dalam segala hal coba dah. Kita motong roti aja buru-buru, nggak bagus bekasnya. Motong roti pasti acak-acakan. Ngelepit baju aja. Kalau buru-buru udah kurang rapi. Ya, karena al-ajalah minasyaitan. Terutama apalagi ibadah ya. Ibadah kalau udah ibadah udah buru-buru udah agak bener. Nanti ikut tarawih nggak boleh buru-buru. Iya. Karena bertentangan dengan arti tarawih kan nyantai artinya. Tarawih malah ya. Tarawih itu kan Santai. santai. Istirahat. Tarawih itu santai. Bahkan kalau di Mekah mah jadi 4 rakaat muter tawaf dulu, muter 4 rakaat tawaf lagi. Enak nggak yang tarawih ngopi dulu. Kopi dulu nggak jadi tarawih ya. Agak. Minimal kita jangan terlalu buru-buru. Ngopi dulu. Perlu waktunya perlu bawaan ini. Ya bawaan terus Bawa semua. semuanya. Tarawih nyantai. Kalau di habaib malah 2 rakaat lama dulu tuh doa, ada doanya. 4 rakaat doanya, 2 rakaat sama selawat pasti gitu. 4 rakaat doa lagi. Sudah tinggal. Dia tinggal 2 lembar. Sudah kasih sudah. Kayaknya penting 3 hari itu kayaknya. Ya, bisa. 3 hari kemana kok sama lah. Mbak dia aja kagak pakai. Parah. Kan duluan. Permintaan pasar. Permintaan pasar. Iya permintaan pasar emang begitu. Itu yang disenengin. Ya, itu kenapa setan disebut setan? Asalnya satona setan itu. Satona ba'uda min rahmatillah. Satu artinya ba'uda min rahmatillah, jauh daripada rahmatnya Allah. Putus. Putus. Iya, jauh dari rahmat Allah. Satona ba'uda min rahmatillah. Insyaallah. Jauh dari rahmatnya Allah. Nah, Jadi kalau tarawih cepat-cepat memang jauh dari rahmat Allah gitu. hah? Ngikutin setan. Bukan terawih doang, apaan baik. Kalau tergesa-gesa buru-buru juga buru-buru pengen udah buru ini itu. Karena hasil tidak akan maksimal pasti. Rolin. 7 menit itu. Rolin. Amin yang ikut. Amin. Min. Banyak nggak amin tuh mah. Illa bi khamsi mawadhi'a, kecuali ada 5 tempat-tempat yang boleh ya kita disegerakan buru-buru ya, diburu-buru itu yang 5 perkara itu. Potong aja maju buru-buru mah buntung mana ya. Kalau potong-potong gitu segera, jangan ngekok. Potong itu seret kalau bisa Baik. disegerain. Man kalau mau segera gitu tetap pisaunya udah yang tajam, goloknya udah yang tajam, udah buru-buru goloknya muncul. Aduh kasihan ya, 5 tempat-tempat. Nah, ini Pak Inah sesungguhnya al-ajalah tergesa-gesa buru-buru pada yang 5 tempat ini min sunani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu. Ya. Mana pertama it'amud dhaif, ngasih makan tamu. Ngasih makan tamu. Itu maksudnya ya. Iya. Ini kalau kita belum sampai udah sedia itu. Luar biasa ya. Iya. Dan juga kalau dalam hadis, jadi nyuguhin tamu itu tergantung kemampuan aja ya. Jangan maksain diri. Jangan maksain diri. Hah? Banyak.
kamu langit. Nah itu karena takut tuh begitu, ngerinya nanti pas tahu pulang kita malah ngerundel. Iya. Nah, itu. Kalau kita udah ngerundel, justru itu yang jadi dosanya kita. Pak bisa ada ya. Dalam hadis banyak, jangan sampai memaksakan diri. Yang ada aja, yang kita mampu. Maka di sini ya bima la yatakallamu indal mudifi. Jadi jangan sampai dengan perkara yang tidak memaksakan. Maksa nggak ada apa yang jual golok. Bukan ayam atau dijual, habis tahu pulang yang gerudel. Itu yang menjawabkan kebencian Allah. Akhirnya apa? Kita benci dengan datangnya tamu, akhirnya datangnya murka Allah kepada kita. Karena kita benci sama tamu, karena tamu harus dihormatin. Gara-gara tamu malah kita benci sama tamu. Nah itu yang datangnya kebencian Allah ke situ. Jadi ya punya kopi, punya air, ada makanan, keluar makanan, gitu aja. Jangan sampai memaksakan hal-hal yang tidak sanggup kita paksakan. Itu jangan sampai. Nabi juga nggak ngasih. Kenapa? Takut akhirnya kita jadi marah sama tamu, kesal sama tamu. Justru kalau kita marah sama tamu yang harus dihormatin, marah kita dapat bencinya Allah. Pulang Gerendang. Rasulullah. Ada tuh di kitab ini, di kitab kami Tugian, ya, Tugian. Maka disegerakan tamu itu dikasih, kalau ada air kasih kopi buru-buru gitu. Dan sampai Nunggu di bintang. di Sumur kering. Sumur kering apa? Di sumur kering apa ini ya? Ini Saya tinggal dikeluarin air. sampai ngasih ini. Pada di sini nggak pernah hujan ya? Udah betul banget. Tapi Di sini nggak pernah hujan apa ya? Udah paham itu. Jadi ngamat banjir, makanya ke keluar aja. Ya. Jadi apa adanya. Kalau ada nggak apa-apa. Untuk memuliakan tamu itu luar biasa. Sampai lagi memang kita sediakan sebelumnya tamu itu. Apalagi tamunya orang-orang soleh, wah luar biasa. Rahmatnya Allah. Jadi daripada min sunnah Rasul ya, perjalanan Rasul, kelakuan Rasulullah seperti itu. Bahkan Rasulullah ya jamu tamu itu sendiri ya. Sampai diikutin sama sahabat Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, bahkan Sayyidina Ali. Jadi yang nuangin air Rasulullah. Jadi gitu. Jadi apa? Disuguhin. langsung. Iya. Tangannya sendiri. Sampai langsung dari tangan Rasulullah. Ya kalau nggak ada yang ngobok aja, Rasul yang ngucurin tuh. Di air Rasul yang ngucurin. Gitu terus. Bahkan diikutin sama sahabat-sahabat yang lain. Biasa Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar gitu, Sayyidina Umar gitu, Sayyidina Utsman, bahkan Sayyidina Ali mengikutin, bahkan Sayyidina Umar bin Abdul Aziz juga ngikutin bagaimana Rasulullah cara tamu. Apalagi ya sesuai dengan keinginan mah. Jadi it'amul dhaif ya bima ya la yatakallafu an indal mudin. Idza nazala tatkala singgah tamu rumah kita. Nah ada hadis Rasulullah SAW an Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW qala man at'ama akhahul muslima syahwatahu haramahullahu taala 'alan nar. Ya, barang siapa memberi makan kepada saudara yang muslim ya, syahwatahu akan keinginannya ya, saudara muslim itu haramallahu taala 'alan, maka mengharamkan Allah Ta'ala atasnya ya daripada api neraka, atas api neraka.
Bahkan hadis yang lain mengatakan dari Abdullah bin Umar bin As radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man at'ama akhahu minal khubzi, barang saya memberi makan pada saudara minal khubzi daripada roti ya, hatta yusbi'ahu, sehingga membuat kenyang ini roti kepada saudaranya itu ya, wasaqau, dan minumkan ya ini siman hu kepada saudaranya minal ma'i, daripada air, hatta yuruyahu, sehingga apa, hilang daganya ya, ba'uda minan nar ya, sabah kondakin, maka jauh dia minan nari daripada neraka, sabah kondakin, 7 kondak, 7 parit ya. Ba'uda, maka jauh minan nari daripada neraka, sabah menjauh, ba'uda, maka menjauhkan Allah ya minan nari daripada neraka, sab'a kondakin, akan 7 ya, kondak khanadiko ya, 7 parit, kullu kondakin ya, masih ratu sab'i mi'ati amin, satu kondaknya, satu paritnya perjalanan 700 tahun. 700 tahun. 700 kali 7 40 49.000. Iya. 4.900 tahun. Ini artinya jauh, dijauhkan sama Allah. Orang yang ngasih ya makan sampai kenyang, kemudian ngasih minum sampai dia hilang dahaganya, ini kan dijauhkan dari neraka sampai 7 pandak sab'ah konadiko ya, 7 parit, tiap-tiap parit masih ratu sab'i mi'ati amin, perjalanan 700 tahun ya, 700 tahun biasa ya. Karena datang tamu itu luar biasa sebetulnya ya, datang tamu. Kadang-kadang tamu ada yang kita lihat dulu, ini biasa nih. Langganan. Ada. Allah. Tamu gede, tamu kecil. Tamu gede, tamu kecil. Sebetulnya tangga kita ke rumah udah tamu itu. Tangga kita hampir rumah nih, tamu udah. Tamu. Nah, baik, ngopi. Dua tuh ya, satu ya bener ya. Yang kedua wa tajhizul maiti, yang kedua adalah yang kudu diburu-buru apa ngurus mayit. Tajhizul mayit, jul ghusli, mandiin, wa takfini, ngapanin, wa sholati alaih, dan nyolatin jenazah, wa dafni, dan juga nguburin. Ya. Bagaimana kalau yang kaku gitu? Biasa suka inti pengen ini nih, kakinya ya, jempolnya akhir tarik. Yang ada kaku, ya jempol tarik jempol tuh. Jempol kakinya agak tarik ini, jempol kakinya aja, 2 jempol kakinya agak tarik gitu ya, 2 jempol kakinya. Sebetulnya ada doa-doanya ya, doa untuk ngelemesin itu ada doanya sebetulnya. Cuma saya belum nggak jadi ambil, jadi belum cari. Nanti deh kita cari doa untuk ngelemesin jenazah, pasti ada itu pasti. Termasuk apa, mata yang melotot itu kan begitu ya, itu ada doa juga, termasuk ngelemesin ada doanya tuh. Nah di antara itu kalau pakai itu jempol kakinya lu ditarik tuh, lu jempol kakinya terus jempol kaki, lu jempol kakinya. Jangan ada yang melengkung gue kakinya. Ada doa-doanya. Coba deh. Kalau orang-orang dulu emang kadang-kadang baru dititipin aja udah langsung lemas, doanya. Nanti dah kita cari. Pasti ada itu, pasti ada. Karena belum ngalamin sama, belum ngalamin lihat apa? Ngeliat aja kaku, belum ngalamin. Kalau yang ngalamin udah tahu masalah ini ya. Coba nanti kita cari doanya. Doa-doa untuk ngelemesin jenazah, lenturin jenazah. Walaupun gak keras, tapi bisa lentur. Ya, wa tajhizul maiti ya idza mata tatkala sudah meninggal
dunia keyakinan, do yakin ya, kalau belum yakin mah jangan. Kalau orang masih ambekan pelan-pelan mau mandiin baik. Jadi udah nungguin yakin dulu. Yakin. Karena ya Masya Allah, ngurus jenazah itu pahalanya gede banget. Ya ngurus jenazah pahalanya gede. Kalau hadis Rasulullah, inna awala ma yujazal mu'minu ba'da mautihi ayyufaru li jami'i man tabi'a janazah. Terutama nganterin kita ya ke apa? Inna awala ma yujazah, sungguhnya awalnya perkara yujazah yang dibalas al mukminu seorang mukmin ba'da mauti, setelah meninggalnya, ayyughfara, hendaknya diapain? Diampuni li jami'i man tabi'a janazatahu, kepada seluruh orang yang mengantarkan jenazahnya. Inna awala ma yujazah, sesungguhnya awalnya perkara yujazah yang dibalas al mukminu seorang mukmin ba'da mautihi, setelah meninggalnya apa? Ayu paro, hendaknya diampuni lijami iman tabi'a janazatahu, bagi orang yang mengantarkan jenazahnya. Yang pertama kali diampuni adalah orang yang balasan bagi orang yang nganterin jenazahnya itu. Ya. Pahalanya gede. Rawi Imam Baihaqi. Kadang-kadang Masya Allah ya, ada baik kadang-kadang hambatannya ya, kalau ambil sih pasti di mana-mana udah ya, lari kemana udah di mana udah ada, nggak ada dia mah nggak jadi mandi. Jadi cari Makanya pahalanya gede, mewakili orang sekampung. Kalau nggak ada dia orang sekampung dosa, ya, kalau nggak ada dia orang sekampung dosa. Dia jangan layanin, udah habis dosa orang sekampung bebas. Gara-gara dia ngurusin. Banyak orang gede banget. Capek-capeknya beda-beda sih. Tergantung amal. Tergantung amal. Kadang-kadang malah kita resep, ada yang resep. Ada yang sampai malam rumput aja gitu. Iya, capek. Tergantung. ada apa? Yang mandiin rumput itu. Terus kalau juga masuk tahu kotak aja gitu. Tergantung. Amal dan perbuatan. Main. Kan yang diangkat tuh ada yang berat, ada yang enteng kan gitu, tergantung juga. Ada yang main gampang buat ngurusinnya, ada yang susah ngurusinnya. Dan kalau dapat yang susah jangan juga diceritain sama orang. Ya, karena takut diamin sama malaikat. Udah aja kita rahasiain. Kalau yang bagus-bagus ceritain sama orang. Ya, yang jelek-jelek jangan diceritain. Ya. Kalau ada keanehan-keanehan yang kurang bagus, lebih baik kita simpen aja deh. Kalau yang bagus-bagus ceritain biar supaya jadi apa? Jadi doa. Dan juga jadi contoh buat orang lain. Tapi kalau memang sudah merajalela, udah ketahuan ketika dia masih hidupnya, bisa jadi buat iktibar. Udah ketahuan kelakuannya begitu. Iya. Jadi iktibar buat orang kan bisa jadi. Cuma kalau misalkan memang dia ditutupin dulu, yang bagusnya. Ya, yang bagusnya ceritain, yang jeleknya jangan diceritain. Idza mata rajulu min ahli jannah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza mata rajulu min ahli madi, min ahli, datang meninggal dunia seseorang min ahli jannati, daripada ahli surga. Istahyallahu azza wa jalla ayyu'adzi min hammin man hamalahu wa man tabi'ahu wa man shalla alaihi. Ya. Barang siapa meninggal seseorang daripada ahli surga, nih orang bakal ahli surga nih. Allah Subhanahu wa taala malu ngapain? Ayyu'adziba, malu menyiksa Allah man hamalahu, kepada orang yang bawanya. Malu nyiksa sama orang yang bawa, malu nyiksa sama orang yang mengikuti jenazah itu, wa man shalla alaihi, dan juga malu menyiksa orang yang menyolatkan.
Makanya kalau nyari orang yang baik-baik, masya Allah luar biasa itu. Apalagi udah kiai, ulama kita ikut nyolatin. Malu. Ada orang ini ya. Justru menyiksa orang man hamalahu, orang yang membawanya. Wa man tabi'ahu wa man shola alaih. Kalau dia kan udah enak deh. Ya orang soleh kan udah nggak diajak kan ya. Namanya soleh, seneng Allah juga. Makanya limpahannya kepada orang Yang mengurus. iya ngurus ya, yang bawain, yang ngikutin, yang nyolatin. Ya. Kalau dia udah jelas-jelas soleh dia mah. Dua. Yang ketiga wa tazwijul binti idza balagot, dan mengawinkan anak perempuan idza balagot tatkala telah sampai waktu ya, atau sudah balik, sudah cukup untuk dinikahkan, untuk dikawinkan. Ya, makanya kalau perempuan ada yang minta mah, punya perempuan ada yang minta kawin itu udah. Jadi Pas banget nengoknya. Pas banget nengoknya. Nengok aja. Iya. Pas banget nengoknya. Apalagi yang mintanya orang yang bagus, soleh. Orang yang punya. Mendingan. Karena buru-buru, karena jaga anak perempuan sama juga itu apa, naruh telur di ujung tanduk kan ya, serba salah, dia keluar salah, di rumah juga salah, ada yang lancungin salah, nggak ada yang lancungin salah. Coba bayangin, keluar naik motor kita yang bingung, was-was terus kalau punya anak perempuan mah. Dia kerja pulang jam berapa, belum pulang juga ini. Astagfirullahaladzim, itu nggak bakal bisa tidur kalau punya perempuan, kepikiran terus ya. Kalau dia mau dari kita, melihat orangnya bagus, udah soleh ya, agamanya bagus, kawin. Kenapa? Man jawaza bintan tawajahallahu yaumal qiyamah tajal muluki. Barang siapa yang mengawinkan anak wanitanya kemudian menghadapkan Allah yaumal qiyamati, hari kiamat, tajal muluki, akan mahkota kerajaan buat bapaknya yang ngawinin. Tajal muluk kan? Mahkota taja itu. Kota. Tajal muluk. Ya. Oke, jadi kalau orang yang sholat itu apa di alam rumah, apa Allah kasih kebebasan? Apanya? Kalau orang sholat yang meninggal, Tetap semua di alam roh, alam barzah. Cuman mungkin ada apa? Allah kasih apa? Perbedaan dengan orang-orang yang soleh. yang punya nggak dikerangkeng malah. Ulama kan pada hakikat apa? Ulama pada hakikatnya meninggal pindah doang, kan dikasih rezeki sama Allah. Sopan punya anak perempuan tuh, sama gak punya. Bang Hadi punya anak perempuan. Punya dua. Dua mahkotain. Kalau benar ngurusin ya. Iya. Amin doain. Kudu bisa itu. Satu. Kalau sama gak bakal jadi wali terus. Ya belum. Gak bakal jadi wali. Agak bakal jadi wali. Gak bakal jadi wali. Belum. Wali kita nggak bakal jadi. Aku wali itu. Calon wali mah punya anak perempuan. Iya benar. Makanya kalau punya anak perempuan itu calon wali itu. Kalau wali. Baik anak perempuan semuanya wali. Oh. Kalau saya masih susah jadi wali. Aku bisa jadi wali. Berarti nggak mau jadi wali, Hah? nggak mau jadi wali. Gak boleh lagi. Wali kalau wali orang mana kita doang tuh. Gantiin doang tuh. Gak jadi wali sebenarnya. Wali, pahala gede ya.
jadi wali itu. Kadang-kadang saya ini lagi-lagi tuh ya, saksi yang saya ngeri sekarang tuh saksi. Kadang-kadang nggak paham. Ya kalau saksi kalau bagian speaker nggak fokus kan. Lah saksi bagian speaker ke pengantin kan suruh nyaksiin pernikahannya sama aja tuh. Ini kalau pegang speaker, lah ini gimana sih urusannya? Aduh. Tas doang nama doang. Makanya gue udah naruh orang di mana yang ngerti tuh 2-3 walaupun dia jadi nggak ada segar atas nama doang dah. Minimal ada orang-orang yang paham sih itu. Paham. Yang sampai ketika nikahin orang itu ketika disebut saya nggak ngerti sahnya kayak apa. itu bukan itu kan. Sama nyari. Itu kadang-kadang yang sah di belakang nyaksi juga kagak. Kalau naib mah nggak bakalan nyebut sah dia mah. Sah, udah. Itu ngeri itu. Makanya adil itu penting juga adil. Adil, satu adil harus ngerti. Ya, keduanya harus adil orangnya. Minimal tidak berbuat dosa. Kalau saksi itu harus ditunjuk atau bisa ngajuin? Kita harusnya Harusnya yang tahu ya. iya. Buat jadi saksi. Itu sah enggaknya ngikutin naib kan? Bukan naib kan nikah. Naib sih begini bahasanya, kita kantang ini ini mandek diterusin, sah enggak begitu kan, biasanya begitu. Namanya. Apalagi nih kayak ini mandek dikit, sah enggak, ulang lagi. Siapa tuh? lancar naib. Naib. Nah kan kalau lagi ditikahin lagi perempuan laki nih, perempuan mandek dikit, ditanya mah, harus selesai itu, mandek kan, saya ditanya, sah enggak nih, belum, mandek, nah diulang lagi, lancar, sah, Yang nyebut belum siapa? hah? Yang nyebut belum siapa? Nyebut duluan, Yang nyebut belum. Yang belum sah siapa saksinya apa naib? naib, nanya sama saksi, Oh iya. sudah nih, Kalau saksi belum. Iya, makanya Mandek. saksi itu punya ketentuan saksi. Iya, saksi tanyakan tuh, Ini ngikutin saksi kan. saksi, kata belum kan, Belum saksi belum dia belum. yang masa hanya kan mandek tuh dikit, Hmm. masa belum, ulang lagi, lancar, dan sah, sah, Makanya yang bukan ngikutin naib. Nah, ini naib saksi. nanya, Nanya ke saksi. iya nanya ke saksi. Karena ada saksi itu untuk memonitor acara akad pernikahan. Antara sah dan tidak sah. Saksi satu bilang sah, satu belum, ulang lagi. Namanya. lagi, iya. Ya itu kadang-kadang kan yang belah itu ngikutin baik kagak ngerti. Makanya harus naruh orang di samping-samping itu yang ngerti, yang paham. Sah. Ada saksi tuh, Iya. Sah, Yang menyaksikan orang ngerti. saksi dua, dari laki perempuan yang nyaksiin, Iya. tuh. Ya, disaksiin sama apalagi para orang-orang main paham dan guru, orang-orang alim itu luar biasa. Itu pas kita buat tantangan di Anda. Lagi itu dulu, karena sekali yang berulang-ulang, sambil dikucur nggak bisa, dia diajarin, masukkan, jangan ada itu, jangan dasar berulang, terus sampai terakhir, sampai lagi ngepingin kan, Bersewot. lewat, akhirnya gimana ya, ikutin semata-mata tuh, Pray dulu. gitu dulu, ya akhirnya gimana ya, udah dah sawe, Enggak, selalu Rasulullah juga itu nyari wakil, wakilin aja. boleh itu wakil? Boleh. Dari siapa wakilnya? Ya orang lain wakilnya, wakil Itu nganten. wakilnya dari keluarga apa? Siapa aja wakil. Sama juga wakil naib kan boleh wakil wali siapa aja boleh. Diwakilin boleh. Jadi ini kan bukan dia. Iya, coba kan ada salah satu muwakalah. Itu gitu. Iya. Makalah. Apa tadi nggak diwakil? Gitu. Bisa Kalau diwakil. Kalau tahu jadi nyuwakilnya gini ya. Enggak, Iya, kan ada terwakilnya emang. pakai ada bacanya, Gitu. Ada izin ngomong, Nah. ada serah terimanya ya. ada satu terima. Dan caranya juga lain. Ada caranya. Oh gitu. Mewakilkan akad nikah boleh. Mewakilkan. Akad nikah. Jangan Saya saya nikahkan gitu ya. terima nikahnya dan kawinnya untuk siapa gitu disebut itu. Untuk dia Ya, mana? kalau itu nikah wa tajuzaha bima mungkin nakdan itu buat dia namanya. Gila ya. Dinikah. Ada bahasa sama juga kan orang yang nikah juga kan kadang-kadang wakilin ya. Iya. Nah seperti itu juga
Pakai ada Iya, kalau yang Iya. ulang ada- Iya. apa Dibaca di kitab itu. disabilitas. Iya kan, kalau yang disabilitas yang Seperti gagu. gagu. Gagu kan kalau susah nggak pada ngerti, wakilin buat dia. Gitu. Kalau yang ngerti sama ngerti, Orang apa hukum gagu, agak gagu, nggak pinter, nggak macam cuman, ya gimana ya? Kan udah dinikahin. Hah? Udah dinikahin. Iya deh bang, nikah, dulu itu mah, kaya lagi katanya, hebat, nggak, perempuan itu sudah apa enggak? sampai ambil emosi. Nah, itu syarat ininya gimana? Ya kalau yang tapi Dituntut, dituntut. ngomongin itu. Saya terima nikahnya. Setelah daripada lah ke sore juga susahnya saya. konten gitu kali ya. Jadi gitu ya, saya terima nikah. Jadi ikutin Ya, ya. Tulisan nggak bisa. terus nggak bisa baca. Ya. Nggak bisa baca. Hafalannya susah banget nggak beli. Wakilin gue susah banget mah. Coba itu mah dari mana gue dah? Jawab lima beres. Ada gerai ini nggak apa? Ada gerai itu mah dari mana? Kalau ada saya dapat terima negeri lah. Terima bersih. Ada di kitab dan dan kitab ini ada. Orang itu tetap ada di sini ya. Iya nggak apa-apa. Kita kan mewakili nikah doang. Cuma ada, jangan sampai yang nggak ada itu untuk dia. Kabetnya waktu aja bukan langsung gitu buat dia itu aja. Harus ada kata-kata perwakilan dan juga ngewakilin. Boleh diwakilin, wakil nikah, wakil akad. Ulama sampai berpikir ke sana ya. Iya. Dari kemudahan. Ya kan banyak orang-orang yang kadang-kadang gagu juga. Udah gagu, udah lagi kan kagak dengeran susah. Mau gagu pasti budak ya. Gitu. Nah, itu jadi nggak paham. Ya diwakilin. Kawin pengen, akan kagak bisa nih. Gimana caranya? Ada wakil nikah. Kemudian waqada udain idza wajaba, dan menunaikan membayar utang ya. Idza wajaba setelah wajib, artinya ka'anjaa ajaluhu, seperti sudah datang masa tempo wajib bayar. Kalau ada buru-buru, kecuali nggak ada ya, dan lagi. Kalau ada buru-buru bayar wajib itu. Wajib disegerakan, wajib diburu-buruin. Ya. Kemudian wa taubatu minadz dzambi idza farata, dan taubat minadz dzambi daripada dosa idza farata tatkala telah ya melakukan atau telah terlanjur melakukan dosa. Buru-buru taubat, telah terlanjur melakukan dosa. Idza farata itu seperti itu. Tatkala telah melakukan dosa itu sendiri, maka buru-buru taubat, jangan tar lagi takutnya keburu mati. Ajilu bi taubat qoblal maut. Ajilu bi taubat qoblal maut. Wajilu bi taubat qoblal faut. Gitu. Buru-buru taubat sebelum mati. Buru-buru taubat sebelum ketinggalan waktu. Hadis apa ya? Hadis. Ajilu bi taubat qoblal maut wa ajilu bi taubat qoblal faut. Ajil wa badiru bil amali sholihah, tulisannya. Wa badiru bil amali sholihah. Itu di bawah hadis Nabi Rabbul Firli Rabbul Alayya Maka anta tawabur ghafur. Yang tamarab 100 kali 100 kali. faedahnya ada ya. Enggak ada faedahnya gitu Pak kalau ini dalam satu hadis. In kunna, jika ada kami, la na'udda di Rasulillah, pasti akan apa?
menghitung kami li Rasulillah bagi kepada Rasulullah SAW fil majlis dalam satu majlis yaqulu mengucapkan Rasul Rabbi gfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur mi'ata marrah. Jadi sesungguhnya ya kunna ada kami in kunna jika ada kami lana uda pasti menghitung kami li Rasulillah kepada Rasulullah SAW fil majlis dalam satu majlis yaqulu mengucapkan Rasul Rabbi gfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Jadi sholat sendiri dalam satu orang ngomong gitu. Rasul dia. Iya, Rabbi pilih dalam satu hadis itu dia sampai ngitungin itu siapa Sayyidina Umar. Ya Ibnu Umar, Abdul bin Umar ngitungin. In kuna jika ada kami, lana udah pasti ngitung kami. Di Rasulullah SAW bagi Rasulullah SAW fil masjid dalam satu majlis yaqulu mengucapkan Nabi itu. Ya Rasul Rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur mi'ata marrah. Oke. Ya, sahabat itu kalau gitu gitu Rasulullah. Gitu. Nah, kita enggak apa-apa. Otomatis kita baca istighfar 100 atau ini kita baca Rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Rabbi firli alayya Rabbi firli waktu alayya innaka antat tawwabul atau istighfarnya banyakin. Memang disuruhnya kan istighfar baik. Ya, wasari ila maghfiratiu wa jannah. Kalau Rabbi pilih warhamni atub alaya itu biasa ada waktu-waktu di bulan Rajab aja ya. Rajab. Rajab 70. Istighfar aja bisa sholat 100. Astagfirullahaladzim. Ini udah saling kalah. Ya setelah wirid dan sholat, apalagi sehari rumah. Sehari saya setiap saat cuma 100. Habis sholat 100, sebelum sholat 100 saya bisa. 5 waktu udah 1000. Mau tidur, ayo istighfar. Enak. Tapi di padilah lain, di padilah zikir juga banyak ya. Iya. Lalu juga mengampuni dosaan ya. Kalau istighfar kan langsung minta doa itu, minta ampun. Langsung ya. Dan manfaatnya luar biasa ya doa itu, istighfar itu. Astaghfiru rabbakum innahu kana ghafurur yusris sama alaikum yumdidukum bi amwalin wa banin. Kasratul istighfar tajlibur rizqa. Itu kan. Banyak tuh hadis-hadisnya. Jadi karena yang jadi penghalang kita itu sebetulnya dosa semua. Menghalang rezeki, ngalangin ini sebetulnya dosa-dosa. Terus istighfar, banyak istighfar. Ngumpulin harta istighfar aja. Jaminan dari Allah itu, nggak perlu dipinta, pasti gampang. Itu dijamin sama Allah. batasnya apa istighfar astagfirullahaladzim doang. Banyak istighfar mah. Paling dikitnya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Paling dikitnya. Iya. Bacaannya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah juga sama dah. Astagfirullahaladzim. Apalagi istighfar apa? Istighfar apa? Saya dulu istighfar. Banyak istighfar mah. Sama juga sholawat, bentuk sholawat kan banyak ya. Yang 5 nih perkara yang harus disegerakan. Ya, disunahkan sama Rasul. Nah, kalau itu apa? Nastaghfirullah itu pakai itu. Nah, Kalau ada yang nastaghfirullah biasa buat rame-rame. pakai Biar nahnu buat rame-rame. buat rame-rame. Astagfirullahaladzim. Iya, itu dipakainya lagi Nastugfirullah wa natubu ilaih gitu kan. Kalau
kalau baca doa astagfirullahaladzim masuk aja. Iya, kalau lagi sendiri enggak, kalau lagi rame-rame kan suka ada yang mimpin. Ada ya. Ada juga ya. Ya, iya makanya Kenapa? Dalam Al-Quran wasari ila maghfiratin wa jannah. Jadi istighfar dulu baru jannah. Karena tidak akan masuk surga kalau masih berjannah. Gitu. Jadi kejaran lagi istighfar dulu baru masuk surga. Karena selagi masih ada dosa kan nggak bisa masuk surga. Dibersihin dulu dosa. Caranya Allah. Astagfirullahaladzim. Ya, Jadi anak-anak. belakangnya Widat lil mutakin. Iya. Bahasa dalam berarti merupakan bacaan arduha samawati wal ard uidatil muttaqin. Disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Itu ada yang nanya di kalau orang mohon ampun lebih baik istighfar dulu apa salawat dulu? Apanya? Istighfar dulu apa salawat dulu? Kalau mau ngapain? Ya kalau mohon ampun gitu sama Allah baiknya gimana gitu kan Oh. nah itu ya dijawab kalau emang diri merasa bersih apa namanya dosa kurang ya salawat banyak gitu. Tapi kalau wali beda lagi. Siapa? Kalau jawaban dari seorang wali gitu ya kan kalau kita banyak dosa istighfar dulu baru salawat. Kalau diri merasa udah nggak dosa nggak apa-apa salawat. Tapi kalau wali kan beda dia Salawat dulu. salawat karena dengan salawat insya Allah datang hidayah dari itu dari hasil Tawasul dulu. iya Tawasul dulu. Bahkan ada istighfar. Istighfar kita diistighfarin lagi. Kita istighfar kita masih banyak harus istighfarin lagi. Astagfirullahaladzim istighfari. Kadang-kadang istighfar aja kita pakai nafsu masih belum sebenarnya. Kalau ulama gitu banyak kan ya sholawat dulu. Kenapa? Tawasulnya ke sana. Pada hakikatnya kan melalui sana diampuni dosa kita. Berwasilah Rasulullah. Ya, selawat dulu. Selawat istighfar, selawat itu bolak-balik itu. Sebetulnya amalan istighfar sama selawat itu luar biasa. Banyak itu istighfar sama selawat. Luar biasa. Memang ya, enggak. Yang tinggal ada ngamalin doang ya. Ya, habis 100 aja deh enak. Astagfirullahaladzim. Entaran lu kagak ada 5 menit. Ya. Kagak ada 5 menit. Gak usah nafsu, kadang nafsu ngomong berapa, akhirnya sama sekali doang kan. Iya. Gitu. Sadar deh. Rata-rata nafsu 1000 langsung, udah besok sekali-kali ya. Kamu jangan rutin 10 ketimbang. Bukan sekali. Mendingan sehari 100 tapi continue ketimbang 1000 cuma sekali-kalinya. Kalau Quran sekali baca yang pakai jumlah mah yang udah yakin. Ada yang nggak pakai jumlah lagi. Banyak juga. Baru jalan istighfar itu. Padu astagfirullahaladzim. Ada lazim di mulutnya. Biasanya bagus ya. Yang paling berat itu kode odain ya, masya Allah. Kadang-kadang kita tuh ini penyakit ya. Ini kode odain. Lagi belum ada pengen buru-buru bayar. Pas udah ada kadang-kadang mikir berapa kali tahu. mulur-mulurin nah. Ini kadang-kadang gua Yang itu saya. nah orangnya belum butuh ini. Kadang-kadang kayak gitu. Oke lanjut. Orang gua nanyain. Kalau ini mah kaulah ulama kan ini Gimana? yang 5 ini. Iya. Kalau yang 3 Hatim asam. kalau yang 3 itu sholat yang disegerakan, kemudian mengurus jenazah itu hadisnya. Kalau ini mah sebetulnya yang 5 ini perkataan
Hatim Al-Asom. Cuma perkataan dia ada berdasarkan hadis. Nah ini Tajdidul Janazah ada hadisnya gitu. Jadi ke sana. Kan di hadis ada salah satunya sholat yang disegerakan nih, masuknya Iya. waktu sholat. Ya sholat itu ini kan perkataan ini Hatim Al-Asom ini yang jadi 5 ini nih. Jadi daripada sunnah-sunnah Rasulullah ada nyebutinnya, ini semua dari sunnah-sunnah Rasulullah. Nggak bisa sandarnya gitu. Karena hadisnya kadang-kadang beda-beda. Jadi disegerakan mengerjakan sholatnya ya, mengerjakan sholat yang disegerakan. Iya. Bukan sholat yang sering segera. didengarkan yang hadis yang 3 itu yang disegerakan. Ngejar waktu. Iya. Ya, awal waktu. Bukan buru-buru Bukan, habis. iya. Udah ada semua. Pepet. Udah bagus waktu buru-buru. Bagus buru-buru. Nah kalau bagus waktu justru yang buru-buru itu bukan di sholatnya sebenarnya, di wudunya, di wudunya. Jadi kalau misalkan pepet waktu nih, yang harus disingkat tuh sebetulnya wudu, bukan sholatnya. Rukunnya yang dia. Hah? Rukunnya. Iya dari wudunya itu tuh. Wudunya. Nah kalau udah sholatnya mah udah karena udah tujuan, mau dipelanin juga nggak apa-apa udah. Walaupun dia masuk ini keluar waktu misalkan nih, udah biasanya normal, normal aja. Jadi sunnahnya di wudunya yang harus dipangkas, bukan sholatnya. Ini kan waktu itu 10 menit, buat wudu 5 menit, Iya. buat sholat 5 menit dengan. Nah gimana caranya biar supaya keburu nih? Ya, udah wudu yang tadi 5 menit bisa nggak keburu nih. Itu yang wajib-wajib aja. Kerjaannya. Bahkan ada yang wajib ya. Ada yang menghilangkan sunnah, ada yang sampai wajib tuh. Kalau sampai ketinggalan waktu, ketinggalan waktu dalam katalog ini jelas banget. Ya, mana yang kita wajib mangkas wudu kita karena mengejar sholat. Kenapa? Satu, sholat waktu sudah mepet. Kalau kita sempurnakan wudu kita, maka kita pasti akan ketinggalan waktu sholat. Itu makanya udah sholat yang wajib, yang padu-padu dengan sekali semua udah ambil yang padunya aja. Jangan ngejar sunnah sampai ketinggalan. Nah kalau misalkan sunnah, ya, misalkan ketinggalan sholat berjamaah nih, ketinggalan sholat berjamaah nih, kalau sempurna wudu, sholat berjamaah ketinggalan, sedangkan nanti nggak ada yang berjamaah lagi, maka disunahkan ngambil yang padu-padunya, sunahkan. Kalau tadi kalau sampai kepepet waktu, habis waktu kalau kita sempurnakan wudu, maka wajib untuk memangkas wudunya, ngambil yang padu-padunya. Jumat minggu kemarin kejadian kayak Di mana? satu masjid airnya nggak keluar, Nah itu. ada selang doang satu di pinggir jalan. Makanya kudu ngerti itu yang wudu. Khutbah udah mulai, ampun panjang banget sih, panjang-panjangnya. Nah itu kudu ngerti yang wudu. Jangan sampai menyempurnakan wudu pun air sedikit. Sekali ini aja dah. Ada air cukup nih, misalkan 2 liter. Kita pakai nih cukup buat wudu nih. Ya. Kalau kita sempurna wudu kita yang sunnah cukup 2 liter itu. Tapi karena ada apa? Ada orang yang dalam keadaan membutuhkan air itu, maka kita ambil seletornya aja, satu-satu aja. Yang itu sebenarnya buat Malah sunnahnya satu aja. Di jauh. enggak di wudu ya. Dengan cara dah. Pakai selang deh. Ya emang ada yang lengkap banget mah ada, masih kakinya masih begitu orang udah khutbah udah mana-mana. Pokoknya ambil satu aja yang wajib. Nah, yang penting satu itu sempurna ya. Kosok-kosok yang satu itu biar rapi. Gitu. Daripada kita kurang nungguin lagi sempurna kok orang nungguin Jadi itu lama banget. itu kadang-kadang nggak tahu ilmu tuh di situ. Ada sedikit. Kalau kita butuhkan buat sore aja, bagi 2 beli juga. Ini sore buat sore nggak ada lagi nih wudu nih. Pakai dulu baik. Karena butuh kita dengan itu. Udah. Anjing lagi kehausan juga mending kasih anjing separohnya. Kita buat dulu separoh. Kecuali orang yang tarik sholah. Kalau yang tarik sholah, udah 2 liter pakai aja sendiri, nggak usah dikurangin, biarin.
bodo amat. Karena beda tarik sholat dengan apa? Ada tarik sholat, ada yang mantaroka sholat, tak beda. Kalau tarik sholat karena dari isim ya, isim tarik sholat. Ada mantaroka sholat. Kalau mantaroka sholat itu maksud kalimat fi'il. Kalau fi'il kan apa? Tajadul hudus. Tapi kalau tarik sholat orang yang udah iya, jadi isim itu sesuatu yang nggak ada zaman. Emang udah orang tinggalin sholat. Beda. Kalau baru mantaroka sholat mah bagi air kasih. Kita ada 2 mangkok, semangkok buat dia, semangkok buat kita udah misalkan seletor buat kita, seletor buat minum nggak apa-apa. Tapi kalau tarik sholat mah air. Udah agak sholat tadi itu. Udah pikirin. Beda tarik sholat sama ya mantarok beda. Dari kalimat fi'il itu kan kalau fi'il tajadul hudus ya, kalau kalimat isim subut wal istimrar. Supaya kalimat fi'il kan nggak ada zaman dia. Iya, yang orang memang suka tukang nunggu tinggalin sholat emang ada tukangnya. Beda. Makanya dalam syarat-syarat tayamun gitu ya, apa yahtazu ila si hayawanin muhtaramin. Wa ghairu mutarim pertama adalah tarikus salat, bukan mantaraka salat tapi tarikus orang yang udah membiasakan meninggalin. Bertayamum aja dan pakai aja turu tuh, enggak usah tayamum. Biarin kau usah modal tahu. Berharga anjing. Saya kan masuk amdi ya. Masuk umum. Kasih anjing aja. Masuk majlis besar ya. Siapa? Karena yang meninggalkan sholat ya. Secara ini, secara manawi. Iya. Bukan najis ya, termasuk hewan yang tidak dimuliakan. Ah ya, tidak dimuliakan. Hewan tidak dimuliakan anjing berarti. Termasuk orang yang meninggalkan sholat. Ini maksudnya sih ya tarik sholatnya dia, bukan antara sholat. Iya, beda antara fi'il sama apa? Isim sama isim. Sim. Kalau itu isim itu ya. Isim mah nggak ada zaman ya. Kalau fi'il mah ada zaman ya. Kadang-kadang salat, kadang-kadang kagak kan gitu. Masih ada, ini memang ngampleng. Wallahu a'lam.